Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nadia dari unit kerja SD Negeri 1 Kaliwedilor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K dalam bentuk rencana aksi perubahan. Rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan yaitu berdasarkan kepada integrasi nilai dan etika core values ASN berakhlak. ASN berakhlak itu sendiri ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, kompeten, loyal, dan kolaborasi. Berdasarkan kajian saya terhadap integrasi nilai dan etika core values ASN berakhlak, maka saya di sini akan mengambil rencana aksi perubahan dengan judul mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis pada peserta didik kelas 1 SD Negeri 1 Kaliwedilor. Sebelum saya memaparkan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu unit kerja. Tempat saya bekerja yaitu di SD Negeri 1 Kaliwedilor dengan visi, misi, dan tujuan SD Negeri 1 Kaliwedilor, di mana visi SD Negeri 1 Kaliwedilor yaitu terwujudnya sekolah yang kondusif dan menciptakan lulusan yang mandiri serta berprestasi untuk hidup di masyarakat berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Sedangkan misi dari SD Negeri 1 Kaliwedilor yang pertama yaitu menumbuhkan semangat kerjasama dan kekeluargaan, kemudian meningkatkan sarana pembelajaran, mengoptimalkan kinerja guru dalam proses belajar mengajar, dan yang terakhir mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang bermodalkan IPTEK dan IMTAK. Dari visi misi yang telah dipaparkan, SD Negeri 1 Kaliwedilor sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang mandiri dan berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK serta iman dan takwa atau IMTAK dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru dan sarana prasarana untuk mendukung kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menumbuhkan rasa kerjasama dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan struktur organisasi dan tata kerja di unit kerja SD Negeri 1 Kaliwedilor dengan kepala sekolah yaitu Ibu Sri Sugiyarti SPD, guru kelas 1, saya sendiri Ayu Nadia, kemudian guru kelas 2 Ibu Anissa Tri Melani SPD, guru kelas 3A Ibu Martini SPD SD, guru kelas 3B Ibu Novi Andriani SPD, kemudian guru kelas 4 Ibu Syifa Diana Naili Nikmah MPD, guru kelas 5 Ibu Samiri SPDI, kemudian guru kelas 6 Ibu Rahma Ariza Ismaniar SPD, guru PAI Ibu Rubaiah SPDI, kemudian guru Penjas Orkes ada Bapak Gatot Agung Subangkit SPD, kemudian operator sekolah Ibu Nur Laila SI Pustakawan, kemudian penjaga sekolah ada Bapak Sambudi, dan yang terakhir ada komite sekolah yaitu Bapak Miska SPD. Setelah kita mengenal sedikit profil SD Negeri 1 Kaliwedilor, maka di sini saya akan menyampaikan latar belakang disusunnya rencana aksi perubahan ini dengan melihat kondisi sekolah dan kondisi siswanya. Dengan latar belakang yang pertama yaitu rendahnya pemahaman terhadap huruf dan bunyi, yang kedua keterbatasan kosakata dasar serta kesulitan dalam membaca dan menulis kalimat sederhana, yang ketiga konsentrasi yang mudah terganggu, kemudian yang keempat kurangnya motivasi dalam belajar membaca dan menulis, dan yang kelima kendala dalam koordinasi motorik kasar dan halus. Latar belakang ini saya susun berdasarkan identifikasi di lapangan, yaitu di kelas 1 selama saya mengajar.
saya melihat hasil belajar siswa masih kurang, terlebih pada aspek membaca dan menulis, seperti pada pemahaman terhadap huruf dan bunyi, keterbatasan kosakata dasar, serta membaca dan menulis kalimat sederhana, yang mana hal itu dikarenakan konsentrasi siswa yang mudah terganggu, kurangnya motivasi dalam belajar membaca dan menulis, serta kendala dalam koordinasi motorik kasar dan halus. Jadi, dari hal tersebut saya merencanakan aksi perubahan ini. Nah, setelah kita tahu latar belakang dari aksi perubahan yang akan saya lakukan, maka di sini saya akan menyampaikan apa sih maksud dan tujuan saya merencanakan aksi perubahan dengan menitik beratkan pada aspek membaca dan menulis, khususnya pada siswa kelas rendah dan penerapannya itu pada kelas 1. Jadi, maksud dari kegiatan ini ialah dengan berfokus pada isu-isu yang telah diidentifikasi. Rencana aksi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterampilan siswa dalam bidang literasi dasar, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan pendidikan mereka di kelas-kelas selanjutnya. Dan tujuan kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman dasar huruf dan bunyi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kosakata dasar serta kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membangun motivasi dalam belajar membaca dan menulis. Kemudian yang kelima, meningkatkan koordinasi motorik kasar dan halus siswa. Kemudian, melihat dari maksud dan tujuan tersebut, maka saya merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan ini, yaitu akan dilakukan mulai bulan Desember 2024 hingga masa kontrak kerja P3K selesai, yaitu Februari 2029. Tempat pelaksanaan aksi perubahan yaitu di kelas 1 SD Negeri 1 Kaliwadi Lor, Kecamatan Kaliwadi, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, yang akan saya sampaikan yaitu inti dari kegiatan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu pengenalan huruf dan bunyi. Tujuan kerjanya yaitu membantu siswa mengenal huruf dan suara untuk keterampilan membaca dasar, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap hubungan huruf dan bunyi. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu mengenali dan mengucapkan huruf dengan benar. Waktu perolehannya yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Jadi, pada kegiatan pengenalan huruf ini dapat dilakukan melalui metode fonik untuk memperkuat hubungan antara huruf dan bunyi. Dalam pelaksanaannya, siswa diajak menyanyikan lagu abjad yang mengaitkan huruf dengan bunyi atau menggunakan kartu huruf bergambar untuk mencontohkan bunyi huruf, dan permainan interaktif tebak bunyi huruf di mana siswa menebak bunyi dari kartu yang ditampilkan. Kemudian, yang kedua ada kegiatan permainan kata dan buku harian kosakata. Jadi tujuan kerja dari kegiatan ini ialah mengembangkan kosakata dasar, melatih siswa dalam keterampilan menulis dan membaca kalimat sederhana, serta pemahaman bahasa secara aktif. Indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat menambah kosakata harian minimal 5 kata baru setiap minggu dan memahami bahasa yang digunakan. Waktu perolehannya yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Jadi dalam permainan kata untuk mengembangkan kosakata menggunakan permainan kata yang menarik seperti permainan sambung kata dan kata bergambar untuk menambah kosakata dasar siswa. Guru menyiapkan gambar-gambar benda sehari-hari dan mengajak siswa untuk menyebutkan kata-kata yang sesuai dengan gambar. Dalam sambung kata ini, siswa menyambungkan kata dasar dengan kata lainnya dalam kalimat sederhana. Sedangkan pada buku harian kosakata, guru memberikan setiap siswa buku harian kecil untuk mencatat satu kata baru setiap harinya dan menggambar atau menulis satu kalimat menggunakan kata tersebut.
Pelaksanaannya ialah setiap hari siswa akan menulis satu kata yang dipelajari di sekolah atau dari lingkungan sekitar, menulis kalimat sederhana dan menggambarnya. Guru akan memeriksa dan memberikan apresiasi secara berkala setiap harinya. Pelaksanaannya ialah setiap hari siswa akan menulis satu kata yang dipelajari di sekolah atau dari lingkungan sekitar. Jadi menulis kalimat sederhana dan menggambarkannya. Kemudian guru akan memeriksa dan memberikan apresiasi secara berkala. Kegiatan yang ketiga yaitu pembelajaran fokus dengan metode time blocking. Tujuan kerjanya yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa untuk fokus serta manajemen waktu saat belajar. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Waktu perolehan yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Jadi kegiatan pembelajaran fokus dengan metode time blocking yaitu dengan membagi sesi belajar menjadi beberapa periode waktu pendek dengan istirahat singkat untuk membantu meningkatkan konsentrasi siswa. Dalam pelaksanaan time blocking ini, guru akan memberikan sesi pembelajaran intensif selama 10-15 menit diikuti dengan 5 menit istirahat. Kegiatan bisa diulang 3 kali selama 1 jam pelajaran, menggunakan media interaktif untuk menjaga ketertarikan siswa. Kegiatan yang keempat yaitu program membaca cerita. Tujuan kerjanya yaitu membangun dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar membaca dan menulis melalui aktivitas yang menyenangkan, seperti membaca cerita-cerita yang menarik. Indikator pencapaiannya yaitu siswa menunjukkan minat membaca dan mampu menceritakan kembali isi cerita dengan sederhana. Waktu perolehannya yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Kegiatan membaca cerita diadakan setiap minggu, di mana guru membacakan cerita menarik dengan alat bantu visual, disertai sesi diskusi sederhana untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap membaca dan menulis. Jadi, siswa mendengarkan cerita pendek dan diberi kesempatan untuk menceritakan kembali dengan kata-kata mereka. Sebagai tindak lanjut, siswa bisa menggambar atau menulis satu kata yang mereka ingat dari cerita tersebut. Kegiatan yang kelima yaitu latihan motorik melalui menyusun dan menyalin huruf. Tujuan kerjanya yaitu meningkatkan koordinasi motorik kasar dan halus siswa yang akan membantu mereka menulis dengan lebih baik. Indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat menyalin huruf dengan rapi dan menyusun huruf menjadi kata. Waktu perolehannya yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Jadi, untuk latihan motorik melalui kegiatan menyusun dan menyalin huruf bisa menggunakan permainan menyusun huruf seperti puzzle huruf atau menyalin kata dengan lembar kerja berwarna untuk melatih motorik halus mereka. Guru dapat menyiapkan puzzle huruf atau kertas berisi huruf yang dapat diwarnai dan diikuti oleh siswa dengan pensil untuk latihan menulis. Latihan motorik kasar ini dapat dilakukan melalui kegiatan menyusun huruf berukuran besar di lantai kelas. Selanjutnya, kegiatan ke-6 ada pembelajaran dengan media digital edukatif. Tujuan kerjanya yaitu menarik minat siswa belajar dengan media interaktif dan teknologi sederhana, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap huruf dan kosakata dasar dengan metode yang menarik perhatian. Indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat mengikuti instruksi pembelajaran digital dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Waktu perolehannya yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Jadi, pada pembelajaran dengan media digital edukatif ini dengan memanfaatkan aplikasi edukasi sederhana atau video interaktif di layar proyektor untuk mengenalkan huruf dan kata secara visual dan audio. Pada pelaksanaannya, guru akan mengajarkan huruf dan kata melalui video interaktif atau aplikasi permainan edukasi, di mana siswa dapat belajar mengenali huruf dan kata dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan yang ketujuh yaitu kelas pendampingan personal. Tujuan kerjanya yaitu memberikan perhatian khusus untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih intensif dalam belajar membaca dan menulis. Indikator pencapaiannya yaitu siswa menunjukkan peningkatan pemahaman setelah pendampingan berdasarkan evaluasi hasil belajar mereka.
Waktu perolehannya yaitu Desember 2024 sampai dengan Februari 2029. Jadi kelas pendampingan personal ini yaitu dengan melakukan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami hambatan lebih besar dalam belajar membaca dan menulis. Pelaksanaannya yaitu guru memberikan sesi pembelajaran tambahan secara personal atau dalam kelompok kecil untuk siswa yang memerlukan lebih banyak perhatian. Pendampingan ini dilakukan di luar jam pelajaran reguler dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dari awal latar belakang hingga kita mengetahui rencana aksi kegiatan perubahan apa saja yang akan saya lakukan, di sini saya akan mengambil kesimpulan banyak pengalaman yang didapatkan saat melaksanakan orientasi P3K ini. Di antaranya mengetahui struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, memahami manajemen P3K, proses penilaian kinerja P3K, dan tupoksi P3K, sehingga muncul rencana aksi perubahan untuk memenuhi tugas peserta orientasi sebagai ASN P3K. Rencana aksi perubahan dalam rangka mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis pada peserta didik kelas 1 sebenarnya sudah dilakukan sejak awal tahun ajaran. Namun dengan adanya rencana aksi perubahan ini, saya menambahkan beberapa strategi pembelajaran yang relevan untuk peserta didik kelas rendah dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis pada peserta didik kelas rendah. Saran dari saya yaitu kita sebagai tenaga pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan kinerja sesuai tupoksinya dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon, khususnya di lingkup kerja Dinas Pendidikan pada Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Kaliwedilor. Kemudian, yang paling utama adalah peserta orientasi mampu mengaktualisasi ilmu yang didapatkan dalam bentuk aksi perubahan di lingkungan kerja P3K dan dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, diharapkan kegiatan aksi perubahan ini bisa mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis pada peserta didik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk menyiapkan dirinya menghadapi perubahan zaman yang dinamis. Demikian presentasi saya atas laporan orientasi P3K dalam bentuk rencana aksi perubahan ini. Saya harap dengan disampaikannya presentasi ini, Bapak dan Ibu guru hebat dapat terinspirasi dan menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.